Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wa bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun sanda yang masyhur berlaku di negeri kita ini adalah, itulah di tengah-tengah halaman 28. Sedikit diulang, halaman 28. Adapun sanda pas di tengah-tengah. Adapun sanda menyanda nih yang masyhur, arti masyhur itu yang terjadi berlaku di negeri kita adalah sanda perjanjian. Perjanjian artinya berjanji tetapi akadnya jual beli. Jadi jual belinya putus, artinya memang dijual dan dibeli gitu. Tetapi ada perjanjian. Sepeda motor ini kusandakan lawan pian. Nah, sambatannya sanda, tetapi supaya pian kau memakai, maka ulun jual lawan pian 5 juta. Dengan perjanjian kaina ulun tukari pulang, harganya 5 juta juga. Nah, jadi model kaya pina kaya bersanda tetap, tetapi hukum akadnya hukum jual beli supaya pian kau memakai sepeda motor nintuh. Sebab bila inya bersanda aja maka dihukumi pinjam meminjam sebenarnya. Kalau nya pinjam meminjam itu kada kawa kita memakai sakahandak hati. Nah, bahkan kalau nya sanda itu lebih kepada barang jaminan. Barang jaminan, pinjam meminjam aja kada boleh yang sekehendak hati memakai, yang sampai rusak, apalagi itu sekadar barang jaminan. Nah, kalau kita kada bakat jual beli, kusandakan ya pian misalnya 5 juta, jer ulun ulun sandakan don pian 5 juta. Ya, kusandai ya pian 5 juta, julung pian duit ulun 5 juta. Lalu sebelum motor tu pian pakai. Nah, itu termasuk riba ngarannya. Nah, amun hendak memakai bang, karena dibawa gojek misalnya nih, pian gunakan untuk bawa ojek misalnya, nah maka pian menyewa lawan ulun atau berbagi hasil kita. Nah, maka siwanya tadi berapa sehari, pian yang bayar ke ulun, karena pun sebelum tur itu masih pun ulun. Karena bila ulun kawa menabusi sandaan tadi, ulun bayari 5 juta pulang. Nah, itu caranya supaya mun kada hendak batukar jual. Kayak itu caranya. Kalau di pian pakai wara, apalagi imbah ulun sandakan sebelum motor tu pian julungin duit 5 juta ka ulun, lalu pian pakai wara, imbah tu pian siwakan pulang ka orang, duit siwanya tadi sagan pian, nah tuh kada halal duitnya tuh, riba narannya. Nah, arti riba di situ termasuk yang dimurkai oleh Allah tuh itu. Artinya mengambil manfaat dari hutang piutang. Jadi hutang piutang itu kada boleh kita ambil manfaat. Kalau kita mengambil manfaat riba. Riba ini bentuknya macam-macam. Pian menghutangi ulun 5 juta. Nah, aja pian 5 juta menghutangi. Ulun sambutai. Lalu pian ini suruh ulun. Ulun ini paksai mau kan ulun tahu hutang manon pian. Nah, suruhan pian itu nah riba juga narannya. Bukan hanya berbentuk duit, riba itu bisa berbentuk tenaga. Karena suruh pulang, mantangan ulun ada hutang nih. Nah, itu riba tuh. Jadi riba itu macam-macam. Secara garis besar riba itu diantaranya mengambil manfaat dari hutang piutang kita, maka disebut riba narannya. Supaya kada terjadi riba bang, pian kau memakai sepeda motor tadi yang ulun sandakan ke pian tadi, maka dengan sanda perjanjian. Yang kayak tadi, tetapi akadnya jual putus, jual beli. Ku jual 5 juta sepeda motor ini, tapi kina jangan dijual kemana-mana.
Tetapkan aku juga yang menukarinya dengan harga 5 juta juga. Kada lebih kada kurang. Perjanjian nernya dalam jangka 3 bulan. Karena bila sudah sampai 3 bulan, ulun kada kawa menabusi atau kada kawa menukari pulang, ada pula pamandiran yang kedua. Kayak apa yang bagusnya pamandirannya pulang? Ini nangka itu caranya. Apakah sebelum motor tadi selalu aja, tapi sekalinya harganya misalnya berapa? Misalnya harganya sekali ditaksir harganya 7 juta. Nah, berarti kan sidin tuh menambah lagi 2 juta ka ulun. Nah, jadi apa? Itu misalnya itu berhutang lah, itu caranya ini ada pertanyaan semalam tuh ini. Sabida motor itu kan harganya 10 juta misal. Yalah, harga sabida motor 10 juta. Tapi ulun ini kan BIC duit, BIC sabida motor, harganya 10 juta. Itu harga pasarannya sudah ditawarkan 10 juta sudah harganya. Nah, tapi ulun ini perlu duit 5 juta aja. Dan hendak ulun jual ke pian atau hendak ulun sandakan ke pian. Nah, pian sanggup kawannya menjulungi duit ke ulun itu cuma 5 juta aja. Sedangkan harga itu 10 juta. Nah, amun kita jual beli, kita dijual beli, ulun menjual itu harganya 5 juta aja kan kemurahan nih. Sedangkan pian bisa duit 5 juta aja. Makanya ulun berniat menyandarkan aja ninto. Ya kada. Nah, ini kan dilematis nih pemahamannya nih. Paham juga permasalahannya ini nih. Ya kalau amunnya ulun sandakan kapian 5 juta, kalau kopian memakai jadi riba. Amun hendak ulun jual 5 juta kemurahan. Kan aslinya 10 juta. Nah, maka caranya, ini cara pulang nas, caranya ku jual harga sepeda motor ini 10 juta, pian membayari 5 juta dulu. Nah, jadi akadnya tadi akad jual beli harga 10 juta. Bayar uang muka 5 juta, bahutang 5 juta. Jadi pian tahutang dulu 5 juta. Kayak itu kisah akad di awal tuh. Paham lah? Nah, tapi kita berjanji lah. Karena sampai 3 bulan ke depan kutukari pulang. Jadi kena bila ini aku ambil pulang, kutukari pulang, aku cukup membayar 5 juta aja lagi ke pian. Jerulon nih. Karena kan 5 jutanya tadi kan belum bayar juga. Nah, kayak itu anunya sambatannya tuh. Tapi ternyata suatu hari sampai 3 bulan ulun kada kawa menukari. Yang 5 juta tadi yang sudah pian bayari 5 juta kan pian masih tahu hutang 5 juta nih. Ternyata ulun kada kawa membayari. Atau hendak sesuai perjanjian asal hendak menukari pulang gitu nah. Ulun ini kada sanggup karena masih usaha belum maju lagi nih. Paham lah. Sampai 3 bulan bapandir bahasa pulang kayak pakai tas minum turun ini nah. Dijual sakakali kah? Amun dijual sakakali pian tambahi 5 juta julung ka ulun. Jadi pas harganya 10 juta. Amun kada kawa apa? Kada kawa membayari itu kayak apa perjanjian kita ini? Apakah tetap aja kena menghadangi pian menukari yang 5 juta tadi mengganti duitnya atau tasarah ulun aja kah? Nah, jadi ujar ulun punya tasarah pian aja sudah, ada masalah, cuma tetap pian hutang 5 juta. Atau hadangi dulu, karena ulun ada kira-kira sebulan karena ada pulang duit 5 juta, karena harga menukari untuk pulang 5 juta. Nah, lama itulah. Nah, jadi itu caranya kayak itu. Jadi bila harga barang tadi amun kita jual harganya larang, tapi kita perlu duit separuh aja 5 juta aja kayak itu tadi, maka akadnya akad berhutang juga. Nah, jadi tetap kawan memakai sepeda motor itu karena akadnya akad jual beli. Nah, kalau akad sanda tadi kada kaupin memakai. Kenapa? Karena sepeda motor itu masih hak ulun. Maka seperti hukum pinjam meminjam juga modelnya, kada boleh sas sekehendak hati pian memakai. Nah, kecuali hendak pian mampatakan itu pun dengan seizin ulun juga, dan hasil dari manfaat itu tabuli ka ulun duitnya bukan ka pian. Kenapa? Karena barang itu barang ulun aslinya. Ulun non pian cuma sekadar berhutang. Nah, cuma supaya pian kau memakai ya akad jual beli tadi. Kau pian memakai akad jual beli. Tapi perjanjian. Nah, perjanjiannya kena ulun belum menukari ka pian itu. Harganya siapa harganya tergantung perjanjian. Paham itulah. Nah, sedangkan ulun ini ulun menyandarkan sepeda motor ke pian 5 juta misalnya.
Nah, pian julung duit 5 juta ka ulun. Ulun ini sebenarnya sebelum motor itu boleh ulun memakai dengan 2 syarat semalam gitu lah. Syarat pertama pian meijini. Syarat yang kedua ulun memakai itu kada mengurangi nilai harga. Amun ulun pakai ulun lijak akhirnya yang asalnya harganya 5 juta jadi 1 juta jadi harganya kada boleh nih tuh. Nah, itu pelajaran semalam. Ya, yang hendak selamatnya tadi, yang kayak tadi, adapun sanda yang masyhur yang berlaku di negeri kita ini adalah sanda perjanjian. Tetapi akadnya jual putus, maka harus boleh si pembeli mengambil manfaat. Nah, ya kalau itulah jika dilakukan oleh orang yang berpengetahuan. Nah, dan yang banyak pula yang melakukan sanda itu nih oleh orang yang kada paham nih, dengan tidak berakad, kada akad jual beli, dan manfaatnya diambil oleh yang menyandai. Nah, atau dikatakannya pinjam meminjam, yang demikian itu haram, riba haramnya. Jika dikatakan uang itu dipinjam, maka tidak harus dibalikan kepada sesuatu, karena barang pinjaman itu wajib dikembalikan bendanya dengan tidak diganti yang lain. Itu seandainya dikatakan pinjam meminjam. Nah, walhasil kayak itu kesimpulannya tadi. Tuh semalam tuh lah. Ini luas pembahasannya. Cuma secara hukum dasar nang kayak itu dulu. Nah, mun hendak selamat, karena yang terjadi di masyarakat ini kebanyakannya yang termasuk riba. Ulun beisi rumah, ulun kada berduit, ulun sandakan ka pian. Rumahnya tadi pian kada pakai, pian sewakan. Itu kan yang terjadi. Nah, karena hasil duit sewa tuh segan pian, itu riba duitnya tuh. Nah, harusnya duit sewa tuh segan ulun. Kan rumah ulun itu. Nah, yang terjadi sekarang ini bila sudah kita menyedahkan ke orang, parasanya tuh ampun orang itu benda itu, padahal lain. Hanya sekedar barang jaminan saja. Nah, itu. Rukunnya itu 4 perkara. Jadi sebelum masuk ke rukun ini nah. Jadi yang di sini nah seperti benda pinjaman di sini. Jadi kita itu menyandai pun orang. Ulun sandakan sebelum motor kapian. Berarti sebelum motor itu kan di tangan pian ya, kalau seperti hukum meminjam pian itu kada jadi pempian masih hanya meminjam aja, hukumnya mudah kayak itu tuh. Karena hukum meminjam bolehlah pian menjual-jual menggunakan hemat ada kawa juga ya kalau. Nah, kayak itu modelnya. Rukunnya itu 4 perkara. 1, rukun sanda nih. Pertama harus ada dulu orang yang menggadaikannya. Nah, jelas saya sudah ya kalau menggadaikan ya Pak. Nah, yang kedua yang menerima gadai ada juga, yang menggadai yang tukang sandai aja kita. Yang ketiga ada benda yang digadaikan. Jelas sudah bendanya ada. Yang keempat berakad. Nah, berakad dari keduanya. Artinya ada akad sanda. Kusandakanlah ya, kusandai ya. Nah, akad benernya. Artinya jelas mana akadnya, akad jual beli, akad sanda kan ini. Kalau jual beli bebas pian memakai. Kalau sanda pian kada memakai. Nah, maka sambungannya pulang. Syarat-syaratnya itu seperti tersebut pada syarat jual beli. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang menggadaikan orangnya akil balik. Nah, itu syarat jual beli sama akil balik. Yang menyandai sama juga akil balik, kada ada paksaan. Batu pulang benda yang digadaikan mudah diambil kawa dikuasai. Menyandakan apa aja? Tuh nah langit pertama aku sandakan mun pian ya. Hah? Langit pertama disanga siapa bila malaikat menjulung ke pian ya Allah. Nah, itu kada kawa. Jadi menyandakan benda itu jelas bendanya. Kan tahulah aja ini kolam ini nah gondal kok kolamnya gondal benar luas benar. Apa pernah aku jam tanganku tuh anti air Pang, harganya Pak adalah 1,5 miliar harganya, anti air pokoknya seumur hidup tinggal di banyu kada Bapak. Nah, cuma tak gugur di situ nah kada aku mencari aku sandakan tolong pian lah aja. Nah itu bukan juga dibeli ya kada kawan itu karena kita kada dikuasai bendanya itu. Nah, jadi syarat benda yang digadaikan ini ada syaratnya, dikuasai kita sudah kalau diambil. Nah, yang keempat sudah itu syarat-syaratnya sama lah. Dan harus bagi yang menggadaikan itu, ampun si barang nih, rujuk, arti rujuk itu kada jadi, yaitu kembali tidak jadi. Nah, kada jadi menyandakan boleh jika bendanya itu belum dipegang oleh si pegadainya, boleh.
Tapi mau sudah jadi si pegadainya bang, tergantung si pegadainya. Tadi kalau nya kada jadi, kada menghadang 3 bulan tuh boleh lah, boleh. Kalau nya sama-sama mau, tergantung pamandiran jadi tuh. Gadai ini adalah amanah pada tangan si penggadai. Nah, ya kalau amanah, jika ia binasa, arti binasa itu rusak dengan tidak disengajanya, kada sengaja rusaknya, mandak pada tempatnya aja, bujur harus saja, dijaga aja, sekalinya rusak. Kenapa? Kebanjiran barangnya tadi kebanjiran, cai ibarat sepeda motor tarandam. Dia kan kada disengaja, kada kita menahan-nahan, sekali bebuncalak ngit dulu sudah bangun guring. Nah, kayak pas sepeda motor, kayak pas seorang aja lagi menyelamatkan diri kayak pas sepeda motor. Nah, itu kan kada disengaja, naranya lalu binasa, rusak bendanya tadi, maka tiadalah ditanggungnya. Maka yang menyimpan benda yang menyandai tadi kada menggantiinya karena kada disengaja. Kecuali disengaja, maka wajib kita mengganti. Seberapa ruginya? Oh, sepeda motor ini sengaja ulun suruh anak ulun racing. Nah, racing hangkop pohon nyur segala macam. Lalu hancur. Itu disengaja naranya. Maka wajiblah pian mengganti. Bisa dengan ulun memulikakan. Tadi kan menyandakan 5 juta aja lah kok. Ulun 1 juta aja ulun memulikakan duitnya nah. Karena tuh 4 juta kerugiannya. Nah, boleh nang itu. Enggak, itu caranya boleh ditanggung oleh si yang menyimpan tadi, yang menyandai. Tetapi munnya kada sengaja kada apa-apa, kada mengganti. Nah gitu. Adapun hutang yang si punya benda tadi, nah itu tetap di dalam tanggungannya. Tetapnya memulikakan walaupun bendanya binasa, kada sengaja, Bang. Nah, tetapnya memulikakan. Ulun menyandarkan sepeda motor kapian. Harga 5 juta, pian simpani, pian kebanjiran, rusaklah sepeda motor tadi umpat karena banjir. Pian kada wajib mengganti, ulun bang tetap bayar hutang ke pian 5 juta. Nah, itu. Titik di situlah. Orang-orang yang tidak boleh bertasarruf, arti bertasarruf ini bermuamalah, berjual beli di kita. Bertukar atau berjualan atau membeli, itu tasarruf naranya. Nah, ada orang-orang yang kada boleh menggawinin tuh. Satu. Nah, siapa yang satu nih tuh? Kanak-kanak yang belum balik. Nah, balik ini kalau laki-laki biasanya umur 12. Perempuan bisa cepat lebih dari itu, tergantung kesuburannya. Nah, umur 12 biasanya. Bila sudah keluar air mani sekali, balik laki-laki. Kalau perempuan sekali haid, balik perempuan. Kalau kada pernah keluar mani laki-laki, perempuan kada pernah haid, maka baliknya bisa dengan umur. Bila sudah 15 tahun, balik sudah. Ternyata si Din ini umurnya misalnya 7 tahun, belum balik kada. Nah, hukum asal orang yang belum balik kada boleh berjualan atau kada boleh jual batu tukar atau membeli di kita. Itu dulu hukum asalnya lah. Tetapi dalam kurung kata setengah ulama. Ini sebagian kata setengah ulama nih, diantaranya pendapat Imam Ghazali, sah jual beli kanak-kanak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz. Itu bacaannya yang belum balik tetapi sudah mumayyiz. Arti mumayyiz itu kanak-kanak tadi sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nini bahaya, nini kada bahaya. Bisa sudah membedakan nini kai bisa sudah membedakan. Nah, amun inya kada tahu api dijangkaunya aja masih kada tahu bahaya naranya, itu belum mumayyiz. Nah, ada orang yang sudah mumayyiz, bisa babasuh bakamih saurang, bisa makan saurang kada berhambur-hambur, bisa sudah yang berhambur itu kada bagus. Nah, itu mumayyiz sebenarnya. Memakai salawar saurang, babaju saurang bisa sudah. Itu termasuk mumayyiz. Biasanya mumayyiznya umurnya 7 tahun. Biasanya sempurna mumayyiz 7 tahun. Jadi kanak-kanak itu bila sudah 7 tahunnya bisa makan seorang dengan rapi. Amun belum 7 tahun, bahambur baku colok kalau makan. Ada yang babirangkang yang makan. Nah, ada sambil bebukahan yang makan, itu belum mumayyiz sebenarnya. Baku picik hendak dijejaknya. Umur 5 tahun tuh, nya kada paham bahwa itu berbahaya. Tapi umur 7 tahun, ya tahun ini berbahaya. Nah, maka umur 7 tahun itu belum balik,
tetapi sudah mumayyiz. Nah, menurut sebagian para ulama walaupun belum balik asal sudah mumayyiz dibolehkan berjual beli, tapi dengan catatan, jadi Imam Ghazali lah, jangan catatan barang yang dijual atau barang yang dibeli murah, jangan yang larang. Murah itu ingat mana batas murah? Ujar guru Abu Ya Sukri Unus Bahari, di bawah harga gula sekilo. Berarti berapa duit surga ya gula berapa sekilo? 13 kah? Ada yang 14, 13, ada 12, ada 10 kilo, ada yang gratis. Hah? Ada tahu di harga? Anggaplah 13. Nah, berarti kalau nukar pintol aja 5.000, kawah aja kan anak yang belum memayis nih. Boleh aja. Kenapa? Karena barang yang dibeli tadi murah aja dan sudah diketahui harganya. Tapi munnya mumayyiz sudah belum balik, belum berakal, walaupun sudah mumayyiz, nukar rumah aja. Nah, ada kawan nih. Ada kawan jangan dilayani nukar rumah. Cari dulu mana kuitannya. Nah, tapi menukar pintol aja, ujar paman pintol, mana kuitan nyawa, ada usah gen. Juali aja sudah ada bapak. Berselang mencari kuitannya ngalih mah hadangi pulang. Nah, yang ditukar yang dijual ini murah aja harganya. Nah, ini menurut sebagian ulama. Yang nomor 2 orang gila. Nah, kada boleh jual orang gila ini baju jualan karena salah harga. Yang 10.000 palihatnya 1.000 jualnya ya 1.000 jadinya. Nah, ada juga yang orang gila kayak kada paham. Berapa cel aja? Ujar orang nih memang acel nih. Tasarapiannya berapa anak ya? Ya kalau orang gila kali ya. Jadi kada kawa berjualan atau disuruhnya bertukar kada boleh juga. Dan nomor 3 orang bodoh. Nah, bodoh nih mun gila kada. Cuma kada tapi pintar. Nah, gitu tuh. Kan ada kan kadang-kala yang di langit pertama tuh yang pindah ke itu. Ya pindah kada tapi pintar tuh nah. Dibunguli hakon, han. Ini jangan jual ini. Sebab kalau pindah orang bunguli membawa duit harga 50 hendak bertukar nih, orangnya kan lebih pintar, si penjual ini pulang kata bener cuma gayai duit nyawa tuh 1.000 aja kan cukup ya. Nah, maka percaya juga nggak pintar ini. Nah, jadi itu dikhawatirkan rokok bina ditipu. Jadi orang bodoh yang membelanjakan hartanya dengan tidak berfaedah tuh kada bisa jual itu. Maka jual belinya itu bisa kada sah jual belinya. Nomor 4 orang yang banyak berhutang dan hartanya itu tidak mencukupi membayarnya. Di rumahnya cakai dijual segala macam tuh kada mencukupi membayari hutang itu. Maka orang ini sebenarnya bilanya batukar jual benda-benda, bila batu tukar membeli sesuatu nih, membeli sesuatu yang dibelinya tadi belarang harganya itu kada sah. Harusnya itu membayari hutang dulu. Nah, kada boleh. Kecuali yang ditukarnya itu untuk pemakan hari-hari aja kada apa-apa. Nukar beras 1 kilo, nukar iwak itu sah aja jual belinya karena itu untuk pemakan darurat ngarannya. Amun menukar yang larang-larang sedangkan hutangnya masih banyak. Nah, kecuali aja hutangnya banyak tapi asetnya banyak juga. Itu kada masalah. Ini aset kada ada, rumah menyewa saraba kada ada ibaratnya hendak dijual menjadi hutang tuh kada ada. Nah, ternyata sakalnya si dintu batu tukar. Nah, itu kada boleh, ini harus membayar hutang aja dulu. Nah, kecuali aja hutang banyak tapi aset lebih dari hutang nih tuh. Itu kada masalah nih tuh. Langit pertama ini ampunnya. Nah, hutang banyak tapi langit pertama ini ampunnya. Kada apa nih tuh, kada masalah. Kawah aja dijual di kita. Nah, itu. Nomor 5 orang yang sakit. Nah, sakit ini garing. Tapi garing inilah garing yang diperkirakan bisa membawa kepada kematian. Satu beri keterangan situ. Yang diperkirakan membawa kepada kematian. Artinya ujar dokter nih kritis. Ini ngalih bang, punya harapan sembuhnya tuh 25%. 75%-nya itu bisa kada sembuh lagi, ujar si dokter ini nah. Nah, pang angah-angah sudah nah. Gelisah sudah.
Nah, maka orang yang sakit ini sekalinya batu tukar online. Ya kan sakit tuh bawa aja online. Ya kalau sambil barabahan batu tukar online, maka barang yang ditukar larang benar banyak benar. Nilainya bilang hendak berpuluh-puluh juta atau beratus-ratus juta tukaran barang misalnya. Nah, maka orang yang sakit ini tegah membelanjakan hartanya. Membelanjakan harta itu maksudnya duitnya lebih dari sepertiganya. Nah, lebih dari sepertiga harta. Misalnya kayak ini nah. Bisi duit sidin ini atau bisi supaya lebih nyaman menghitung kita ringankan aja lah. Bisi harta misalnya 150 juta. Nah, nyaman menghitungnya kalau sidin ini garing dan garing ini bisa kira-kira bisa mendekati atau membawa kepada wafat gitu nah, ajal. Lalu sidin batu tukar kita tahu. Nah, hati-hati mun hendak batu tukar belanja juga maksimal 100 juta aja nilai tukaran sidin tuh. Kada boleh lebih dari 100 juta. Sebab ini nah kada boleh membelanjakan hartanya lebih dari sepertiganya. Kan 150 sepertiganya 50 juta lah Kak. Nah, makanya sidin itu maksimal batu tukar 100 juta aja. Mun 101 juta kada boleh 1 jutanya tuh. Ingat 100 juta aja. Segenapa 50 jutanya ini haknya waris. Nah, jadi hak waris ini sebenci-bencinya kuitan dan anak nih sampai berucap ikan kada kewarisakan hartaku aja. Apa aku muar benar melihat nyawan ini aja kalau aku bilang memberi bala. Jadi yang abah nihan kada kewarisakan ya. Tetap berlaku inya dapat sepertiganya tadi waris tadi. Kada kawa. Nah, lalu dibeberiakannya oleh abah tadi kan, dibelanjakannya online segala macam. Kasarikan anak nih anak kada melangi bang. Nah, jadi duit tadi tukarakannya segala macamnya. Nah, maka yang berlaku itu tetap 100 juta aja. 50 juta tetap hak waris. Nah, walaupun waris tadi durhaka lawan kuitan, tetap dapat 50 juta. Misalnya anaknya seikong. Misalnya anaknya berlima pang, 50 juta bagi 5. Kalau si dinak menghabiskan duit 100 juta nih tuh. Paham itulah. Nah, jadi kenapa orang garing ini kada boleh berhimat-himat membelanjakan hartanya? Karena kan tadi dikhawatirkan sidin meninggal. Mun meninggal habis harta kena. Maka anak tadi wajib dapat sepertiganya. Nah, paham itulah. Yang keenam, hamba yang tidak mendapat izin dari tuannya. Hamba. Ini kisah bahari pokoknya kada lagi lah ini hamba ini. Jadi hamba itu hak milik oleh si patuanan ditukari itu seikong itu berapa? 500 juta, maka disuruh-suruh tuh. Hamba ini disuruh begawi ini, disuruh gini, hasilnya segan si patuanan duitnya tadi. Bila hambanya bebinian, selain disuruh-suruh, kawa juga di ini. Itu tuh. Itu tuh bahari. Nah, maka Islam datang. Islam memberikan ganjaran. Barang siapa memerdekakan hamba, maka ganjarannya surga. Nah, maka Islam itu sebenarnya secara hukum dasar kada menyetujui adanya perbudakan. Nah, cuma karena sudah ada perbudakan sebelum Islam masuk, nah lalu ada hukum perbudakan dalam kitab-kitab fikih diatur supaya jangan ada terjalimi ada yang salah. Bukan berarti hukum perbudakan itu ada di fikih lalu memadahkan Islam menyetujui perbudakan, kada. Karena kita mendengar barang siapa membaca ini seperti memerdekakan budak, janganlah. Berarti kan Islam itu menyuruh kita tuh memerdekakan budak, jangan ada perbudakan. Nah itu. Nah lalu budak ini kada kawa batu tukar berhimat-himat yang luar biasa harus seizin si patuanannya. Nah maka tasarrufnya si kanak-kanak. Nah kesimpulannya nih. Maka jual belinya si kanak-kanak nih, orang gila dan orang bodoh itu tidak sah. Nah, tidak sah kecuali ya tadi memayis ya kalau. Nah, adapun nikah orang yang bodoh sahlah akadnya dengan izin walinya. Ya kan ada orang ini pindah berbunga pintar tapi mau nikah ketujuh benar. Nah, kenapa garang? Ini sudah terbaca kitab dahulu. Nah, sah aja sekalinya, sah akadnya atas izin walinya. Nah, jadi jarak yang bunga pintar ini kan ada bapak saja tuh halaman 29 kitab Mabadi Ilmu Fikih. Nah,
Itu. Sebab walaupun bubungal pintar, yang itu tuh mau aja kajong nyupnya ada bagian. Makanya boleh aja nih. Nah, itu tuh anunya. Kalau nya bertukar jual pang, kada boleh karena itu bisa kemungkinan ditipu. Nah, itu. Dan bertasarrufnya orang yang banyak berhutang itu sah jika ia membelinya dengan berhutang pula. Nah, ya kalau namun ada duitnya ada biar berhutang, kecuali dia yang ditukarin itu untuk pamakan. Dan bertasarrufnya orang yang sakit yang lebih dari sepertiga hartanya, harta berisi 150. Oh, sekalinya batu tukar 120. Lebih lah kok terhenti atas. Nah, tadi terhenti itu tergantung. Nah, tulis itu terhenti tergantung. Tergantung atas izin warisnya. Kecuali aja si warisnya izin nih kada bapak ujar si waris tadi ujar si anak nih marah aja abah aja menghabiskan duit sidin kada bapak dia anak si ikung inggih kada bapak dia anak si ikung inggih kada bapak yang anak sugih-sugih juga sudah jadi yang anak kada bapak abah menghabiskan duit 150 juta tuh kami berisi duit 750 triliun nah kada bapak nah kada masalah nih tuh nah asal si waris mengizini. Dan tapi mun si waris kada meizini bang kayak apa sih kuitan ini bolehlah membelanjakan hartanya boleh tapi kada boleh mengambil sepertiga hak si waris tadi mun 100 juta aja boleh kada boleh si waris menangati ujar si waris pian bahaya aja garingnya jangan dibelanjakan harta pian yang 150 tuh yang 150 juta simpan aja segan kami waris aja nah itu kada boleh itu ada masih hak kecuali dia yang sudah yang si kuitannya sudah meninggal maka kada kawal lagi berdebat lawan kuitan terserah ahli waris saya lagi 150 juta tuh deh selama si kuitan ini belum meninggal masih ada hak sidin menggunakan duit sidin tetapi jangan mengambil lipat dari sepertiganya tadi nah itu dan bertasarrufnya hamba yang dari milik si tuanan kena itu sah jika ia mendapat izin si tuannya. Tuannya menyuruh, kada masalah. Jas tuannya nyamat tukar kuda di situ nah. Tukar kuda kada bapak. Namun tuannya juga menyuruh. Peringatan. Nah, masyhur berlaku di negeri kita ini kanak-kanak yang belum balik membeli barang-barang keperluannya. Nah, ya kalau nukar udul anak disuruh belum balik. Bolehlah. Nah, menurut sebagian ulama itu boleh ya kalau asal syaratnya mumayyiz. Lebih-lebih lagi jadi anak-anak sekolah. Nah, ini terjadi pang di zaman sidin ya kalau dan banyak pula anak-anak yang belum mumayyiz disuruh oleh orang tuanya nukar acan. Anak 6 tahun kira-kira belum mumayyiz tuh, dia nukar acan gin ya. Tapi belum mumayyiz atau tidak setahu mereka membeli sesuatu, kuitannya kada tahu, yang anak batu tukar. Nah, maka menurut pendapat saya, ini sidin menurut pendapat saya, sebenarnya ini sudah ada malah di dalam kitab Ihyan itu, pendapat Imam Ghazali segala macam. Nah, sidin lebih menekankan menurut pendapat saya, sidin maksudnya. Artinya saya pendapat sidin dengan pendapat Imam Ghazali dan imam-imam yang lain. Jika perlu menyuruh kanak-kanak yang belum balik dan telah sempurna mumayyiznya. Nah, mungkin kita hendak menyuruh anak kita belum balik tapi sempurna sudah mumayyiz, sudah 7 tahun. Hendaklah yang dibelinya itu barang yang telah dimaklumi harganya. Arti dimaklum itu sudah diketahui harganya. Ada apa? Acan itu sudah tahu sebuting itu 1.000. Julung duit 2.000, kur acan 2 buting aja. Anak kita umur 6 tahun. Belum mumayyiz, ada bolehlah 7 tahun. Suruh nukar acan. Nak nukar acan sebuting 1.000 nak saya nukar 2 menjung duit 2.000 bagana yang anak nih ada kon bugah dulunya napa nak ya pilih-pilih bata yang anak ada paham biar ni mae aja julung bang harga 5.000 nah di julung 5.000 dihurupin harga 5.000 buka si kan anak tadi nukar acan asulannya 3.000 nah gitu. Satang hari nukar acan aja. Nah, apa jalanannya nukar pintul segala macam. Hendaklah yang dibelinya itu barang yang telah dimaklumi harganya. Nah, diketahui sudah harganya segitu. Mun kada tahu harganya jangan.
atau telah ditetapkan oleh si penjual, sudah jelas. Dan jangan pula barang yang berharga mahal. Nah, jadi dua syaratnya. Muninya belum balik berakal nih, tapi tetap sudah memayis lah, di atas 7 tahun. Pertama, barang yang ditukar, yang ditukar itu, yang dibeli ini jangan terlalu mahal, jangan di atas dari 13 ribuan, di bawah 13 ribuan, dan sudah diketahui jelas berapa harganya. Nah, tetapi wah ini canggih pulang caranya nah kayak ini. Wah ini kan zaman WA, acil ijah berjualan. Nah, pian menukar barang acil ijah. Jadi sebelum anak pian suruh, pian sudah bawiaan dong acil ijah. Tuh jakina ada anakku ada mengambil barangnya ini sediakan berdahulu. Ya, jual lah atau tukarlah, jual. Saya beli ya, iya saya jual. Kan anak pun menjulung duitnya lah. Nah tuh boleh itu menjulungkan duit aja. Narannya yang anak walaupun belum yang balik berakal boleh aja ada bapak, walaupun barangnya banyak tukaran kuit tani 200 ribu misalnya di bakul. Nah, yang anak tuh kan sekadar membawakan duit aja, yang mama sudah bawian sih di acil ijah dengan pian tadi bawian sudah. Nah itu boleh jadi itu. Adapun jika jual beli si kanak-kanak yang belum memayis, nah di garis bawahin nah. Adapun jual beli si kanak-kanak yang belum memayis, belum umur 7 tahun, maka tidak sah sama sekali. Berarti ini sama sekali ada khilafiyahnya tuh. Artinya yang jadi khilafiyah itu yang belum akil balik aja. Bilanya belum berakal, belum balik, boleh kada? Ada yang mendahkan tetap kada boleh, ada yang mendahkan boleh, tapi dengan catatan sudah memayis. Tapi kalau ini bang belum memayis bang, kada boleh, tidak sah sama sekali. Berarti seluruh ulama memandangkan munnya belum memayis, jual belinya kada sah. Nah itu. Memayis ini 7 tahun, balik itu biasanya 12 tahun. Nah itu. Soloh insyaallah sambungannya akan datang. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.